Trying to read our DNA is like trying to understand software code. With only 90% of the code riddled with errors. It's very difficult in that case to understand and predict what that software code is going to do. The lessons of history would suggest that civilizations move in cycles. You can track that back quite far, the Babylonians, the Sumerians, followed by the Egyptians, the Romans, China. We're obviously in a very upward cycle right now, and hopefully. Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Di video kali ini aku bakal bahas bagaimana cara membuat video course menggunakan Canva. Di sini saya menggunakan PC, tapi kalau kalian ingin menggunakan Android itu bisa juga, tinggal kalian download aja aplikasi Canva-nya, ada di Play Store dan itu gratis. Pertama kita cari course-nya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan course dari Elon Musk. Kita salin satu persatu course-nya, kemudian kita convert di voicemaker.in. Setelah kita mengconvert semua course yang akan kita jadikan sebagai video, selanjutnya kita cari gambar dari tokoh course tersebut. Kita cari di pinterest.com, kemudian kita download gambarnya, kemudian gambar tersebut kita hapus terlebih dahulu latar belakangnya sehingga menyisakan gambar tokohnya saja. Kemudian kita masukkan gambar tersebut ke Canva dan kita edit. Ngeditnya cuma gini aja ya, cuma dihilangkan backgroundnya aja. Ini kan backgroundnya awalnya kan kosong. Ya kita ganti ke warna hitam, atau kalian bisa pakai warna putih, warna merah, atau warna apapun itu. Tapi karena di sini saya menggunakan gambar yang ada potongannya di sebelah sini, ini untuk membuat gambarnya tidak terlihat jelek, saya gunakan background yang warna hitam. Background warna hitam juga membantu tulisan terlihat lebih jelas di mata penonton karena tulisannya warna putih, jadi dia kontras dengan background yang kita buat. Di sini saya menambahkan sedikit teks, follow us on youtube.com Gen Tutorial. Ini kalian bisa tambahkan dengan cara klik teks, kemudian klik judul dan kalian tulis aja lah di situ. Kemudian kalau mau ditambahkan elemen, nah ini tinggal kalian klik aja nih, kalian cari di elemen. Misalnya mau tambahkan logo YouTube, tinggal tulis YouTube di sini dan bakal muncul tuh logo YouTube-nya dan kalian bisa tambahkan ke sini. Selanjutnya kita download gambarnya. Sesudah di-download baru kita masukkan ke file editing. Jadi yang kita butuhkan di sini hanyalah voice over dan juga foto dari background video. Oke, saya ulang dari awal cara mengeditnya. Kita buka Canva. Kemudian di sini ada menu video, kita klik. Ada video YouTube, untuk resolusinya sudah otomatis ditetapkan menjadi 1920 x 1080. Sekarang kita masukkan filenya, unggahan, unggah file, kita masukkan fotonya, kita klik dan kita sesuaikan. Selanjutnya ini durasinya kita panjangkan dulu, kira-kira mencukupi jumlah course yang akan kalian buat. Selanjutnya kita masukkan audionya, kita ke unggah file lagi, kita masukkan voice overnya semua dan kita masukkan satu persatu. Kita masukkan satu dulu ya, kemudian ini kita tarik dulu. Nah, kita tarik seperti ini. Kita geser ke paling awal. Nah, di sini kita kosongkan di bagian awalnya. Jadi di menit awal dia masih kosong ya. Nah, sampai sini kira-kira baru ada voice overnya. Selanjutnya kita tambahkan audio nomor 2. Kita kasih spasi juga. Sampai sini kira-kira kita tambahkan course nomor 2. Kita masuk ke course nomor 3 juga kita kasih spasi. Di sini taruh course nomor 3. Kemudian di sini nomor 4, begitu seterusnya sampai selesai. Selanjutnya ini kita hapus dulu, kita pendekkan dan kita buat untuk satu course saja. Jadi ini kita lebihkan sedikit ya, kalian bisa lihat di sini ini lebih dia. Jadi audionya agak sedikit berkurang. Kemudian kita tambahkan halaman baru, kita tambahkan lagi filenya, gambar, kita klik gambar dan masukkan gambar yang tadi, kita sesuaikan lagi gambarnya. Kemudian kita tarik gambarnya kira-kira sama dengan durasi audio di bawah. Kita geser. Nah, kalian bisa lihat di bawah sini ada audionya. Ini kita bisa sesuaikan dulu sampai sini kira-kira. Nah, kita klik di bagian hijau ini. Kemudian kita geser audionya. Kita potong sedikit. Lalu kita tambahkan foto berikutnya, foto yang sama. Kita tarik lagi menyamai audio di bawah. Kita klik. Nah, ini dia audionya, kita tarik ya. Klik kiri tahan, lalu tarik. Kita taruh di sekitar sini. Kemudian ini fotonya kan terlalu panjang ya, kita kurangi. Kemudian kita tambahkan lagi foto ya, tambahkan. Kemudian ini kita paskan dulu. Kita tarik, kemudian kita geser lagi audionya. Kita geser. Nah, sampai sini. Ini kita sesuaikan juga. Fotonya kita potong lagi. Kemudian kita tambahkan lagi foto berikutnya. Kita sesuaikan lagi.
tarik lagi, baru kita tambahkan audionya. Oke, selesai. Ini kita kurangi sedikit. Nah, jadi sekarang kita sudah punya background video dan juga voice over. Selanjutnya kita bakal menambahkan teks untuk masing-masing voice over. Kita klik dulu gambarnya, kita pergi ke teks, kita buka dulu course-nya, kita salin dulu, lalu kita masuk lagi ke Canva, tambahkan judul, lalu tempel. Kita klik sekali di luar, klik lagi, kemudian kita ganti fontnya. Di sini saya bakal gunakan yang Yanone Cafesas ini. Kita perkecil dulu, kemudian kita paskan dulu dia, taruh di tengah. Kita perkecil lagi, lalu kita atur. Nah, di sini saya hanya akan membuat 3 baris seperti ini ya, course-nya. Nah, di sini ada yang kosong ya, kita klik sekali lalu kita hapus. Selanjutnya kita geser ke tengah-tengah, kita perkecil lagi. Kemudian kita tambahkan efek, kemudian kita pilih yang timbul ini. Kalian juga bisa gunakan efek yang lain. Di sini intensitasnya kita fullkan 100%. Nah, lakukanlah hal yang sama untuk masing-masing course. Ini kan di bagian course nomor 1 ya. Di course nomor 2 juga lakukan hal yang sama. Caranya kita klik dulu gambarnya. Kemudian kita tambahkan judul, kita salin course-nya. Nah, ini untuk course nomor 2 lumayan panjang course-nya ya. Kita masuk lagi ke sini, kita tempel. Di sini kita harus menggunakan font yang sama ya. Kita klik dulu, kita ganti fontnya. Nah, ini dia font tadi. Kita perkecil, kita geser, kita perkecil dulu, kita geser ke bawah, dan ini kita hapus saja nih bagian bawah nih. Kita turunkan ke bawah. Kemudian kita tambahkan juga efeknya, efek timbul. Kita fullkan. Terus lakukan seperti ini sampai course kalian semuanya selesai. Oke, selesai. Sekarang kita sudah menambahkan semua tulisan untuk masing-masing foto. Ini foto pertama, ini foto kedua, foto ketiga, keempat, kelima. Coba kita play dari awal. Trying to read our DNA is like trying to understand software code. With only 90% of the code written. Oke, selanjutnya kita buat animasi ya. Pertama kita klik fotonya, kemudian kita klik teksnya, lalu kita klik animasikan. Ada banyak animasi di sini, kalian bisa pilih sendiri. Saya bakal pilih yang menulis, mesin tik. Nah, jadi seperti ini dia, kita klik. Kemudian kita masuk ke gambar nomor 2, kita klik juga, lalu kita pilih juga mesin tik. Kemudian kita masuk ke gambar nomor 3, kita klik juga tulisannya, lalu kita pilih mesin tik. Kita masuk ke nomor 4, kita pilih juga tulisannya, kita pilih yang mesin tik. Oke, terakhir di sini ada course nomor 5, kita juga klik dulu, kemudian pilih mesin tik. Oke, selesai. Selanjutnya kita tambahkan background. Kita tambahkan background, kita ke menu unggahan, kemudian unggah file. Di sini saya sudah mengunggah audionya ya. Kalian bisa pilih aja audio di perangkat kalian. Oke, nah ini dia audionya sudah ditambahkan. Kita geser dulu sampai ke awal video. Kita geser dulu dia sampai ke awal video. Kemudian kita tarik semua sampai full. Oke, kita ke awal video. Nah, di sini ada grafiknya ya. Kalian bisa melihat di bagian awal sini sampai sini ini kosong. Jadi saya bakal potong aja ini. Cara potongnya ini kita tarik ya. Kemudian kita tarik ke awal. Coba kita lihat bagian akhirnya. Nah, ini bagian akhirnya kan kosong. Ini kita tarik dulu. Jadi audio yang bawah sini ini tidak boleh lebih panjang dari gambar di atas. Sementara gambar di atas boleh lebih panjang dari audio sini. Sekarang kita tambahkan fade in fade out-nya. Kita klik di daerah sini. Nah, kita klik titik 3 ini. Lalu kita ke efek audio. Fade in-nya di sini saya buat 5 aja. Kemudian fade out-nya juga 5. Kita ke volume, klik di sini. Volumenya kita atur, kita buat 10 aja. Oke, selesai. Coba kita ke awal video dan kita play. Trying to read our DNA is like trying to understand software code. With only 90% of the code riddled with errors. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil editingnya. Tapi kalau kalian ingin menambahkan hal-hal lain di sini supaya video kalian unik, itu ya bisa tinggal kalian tambahkan aja, cari elemen atau mau cari file lain mau ditambahkan di sini, mau disisipkan seperti apa. Nah, itu bisa kalian buat menurut kreativitas kalian sendiri. Tapi untuk dasar-dasarnya di sini sudah saya ajarkan semua. Tinggal kalian sendiri nanti yang otak-atik bagaimana membuat versi kalian sendiri supaya berbeda dari orang lain. Nah, kalau udah langsung aja kita klik bagikan, kemudian kita unduh.
Jelas di sini kita bakal mengunduh dengan format MP4 dan sudah otomatis ya muncul, disarankan. Lalu kita klik unduh. Oke, udah selesai. Sudah selesai di export ke galeri kita. Kita buka aja File Manager, download. Nah, ini dia. Coba kita play. Trying to read our DNA is like trying to understand software code, with only 90% of the code riddled with errors. It's very difficult in that case to understand and predict what that software code is going to do. The lessons of history would suggest that civilizations move in cycles. You can track that back. Nah, jadi begitulah cara membuat video course menggunakan Canva. Jangan lupa support aku untuk memberikan tutorial-tutorial yang lebih menarik lagi ke depannya dengan cara klik like, subscribe, dan berikan komentar kalian terkait video ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Trying to read our DNA is like trying to understand software code, with only 90% of the code riddled with errors. It's very difficult in that case to understand and predict what that software code is going to do. The lessons of history would suggest that civilizations move in cycles. You can track that back quite far, the Babylonians, the Sumerians, followed by the Egyptians, the Romans, China. We're obviously in a very upward cycle right now, and hopefully, when something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. SpaceX has the potential of saving the US government $1 billion a year. We are opposed to creating an entrenched monopoly with no realistic means for anyone to compete. My proceeds from the PayPal acquisition were $180 million. I put $100 million in SpaceX, $70 million in Tesla, and $10 million in SolarCity. I had to borrow money for rent.